Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Zatiaf Raja dengan ujung PM 102. Di sini saya dari kelompok 5 beserta rekan-rekan saya ingin mempresentasikan bab 8 yaitu motivasi dari konsep ke aplikasi. Oke, yang pertama ada model karakteristik pekerjaan. Dalam model karakteristik pekerjaan ini memiliki beberapa poin. Sebelum kita masuk ke poin-poin tersebut, apa sih model karakteristik pekerjaan ini? Model karakteristik pekerjaan adalah suatu model yang mengusulkan bahwa setiap pekerjaan dapat dijelaskan berdasarkan 5 dimensi pekerjaan. Yang pertama itu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Kemudian yang pertama ada keragaman keterampilan atau variasi keterampilan, yaitu tingkat di mana suatu pekerjaan memerlukan berbagai aktivitas dengan menggunakan berbagai keterampilan atau bakat. Selanjutnya ada identitas tugas, adalah tingkat di mana suatu pekerjaan mengharuskan penyelesaian suatu bagian pekerjaan yang utuh dan dapat diidentifikasi. Kemudian signifikansi tugas, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan itu memengaruhi kehidupan atau memengaruhi seseorang. Kemudian ada otonomi. Otonomi itu adalah tingkat kebebasan, independensi, dan keleluasan yang diberikan ke pekerjaan kepada pekerja dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur pelaksanaannya. Dan yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik adalah sejauh mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi langsung dan jelas tentang kinerja Anda sendiri. Selanjutnya ada elemen-elemen model karakteristik pekerjaan. 3 dimensi pertama yaitu keragaman keterampilan, identitas tugas, dan signifikansi tugas bergabung untuk menciptakan pekerjaan yang bermakna yang akan dipandang berharga oleh karyawan. Pekerjaan dengan otonomi tinggi memberi karyawan rasa tanggung jawab atas hasil kerja, dan umpan balik menunjukkan kepada mereka seberapa efektif kinerja mereka. Kemudian ada skor motivasi potensi. Indeks prediktif yang mencerminkan potensi motivasi dalam suatu pekerjaan, kita dapat menggabungkan dimensi inti model karakteristik pekerjaan menjadi indeks prediktif tunggal yang disebut skor potensi motivasi, dan dihitung sebagai berikut. SMP, skor motivasi potensi sama dengan variasi keterampilan ditambah identitas tugas ditambah signifikansi tugas dibagi 3 dikali otonomi dan dikali umpan balik. Selanjutnya, agar memiliki potensi motivasi yang tinggi, pekerjaan harus memiliki setidaknya 1 dari 3 faktor yang mengarah pada pengalaman yang bermakna dan memiliki otonomi dan umpan balik yang tinggi. Jika pekerjaan memiliki skor tinggi pada potensi motivasi, model tersebut memprediksi bahwa motivasi, kinerja, dan kepuasan akan meningkat, dan ketidakhadiran serta pergantian karyawan akan berkurang. Selanjutnya adalah bandingan cara utama pekerjaan bisa didesain ulang. Cara utama pekerjaan bisa didesain ulang terbagi atas 3. Yang pertama adalah rotasi pekerjaan, di mana memindahkan karyawan ke tugas atau peran berbeda secara berkala, menambah variasi dan keterampilan, meningkatkan pemahaman lintas fungsi dalam organisasi. Selanjutnya adalah pengayaan pekerjaan, meningkatkan kedalaman tugas dengan tanggung jawab tambahan, lebih banyak kontrol dan otonomi dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat motivasi dan rasa memiliki. Selanjutnya adalah desain pekerjaan relasional, fokus pada aspek sosial dan interaksi, meningkatkan keterlibatan melalui hubungan dengan rekan kerja atau pelanggan, menumbuhkan rasa makna melalui dampak sosial pekerjaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan kerja alternatif. Nah, pendekatan lain untuk meningkatkan motivasi adalah mempertimbangkan pengaturan kerja alternatif, seperti mempertimbangkan waktu kerja yang fleksibel, pembagian pekerjaan, dan telecommuting atau bekerja dari jarak jauh. Hal ini sangat penting bagi tenaga kerja yang memiliki kepentingan di luar pekerjaannya, misalnya itu seperti single parent atau karyawan yang sakit dan lanjut usia. Nah, terdapat 3 hal di dalamnya. Yang pertama yaitu ada waktu yang fleksibel, yang kedua ada berbagi pekerjaan, dan yang terakhir ada WFH atau work from home. Yang pertama tadi ada waktu yang fleksibel. Waktu yang fleksibel merupakan manfaat utama yang menarik yang dapat ditawarkan organisasi kepada karyawan yang membantu membuat hidup mereka lebih mudah, dengan memberi karyawan rasa kendali atas kapan dan di mana mereka dapat melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan memungkinkan 2 orang atau lebih untuk membagi pekerjaannya.
Ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan bakat lebih dari satu individu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pembagian pekerjaan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan jika mereka dapat bekerja ketika mereka biasanya tidak dapat melakukannya. Keputusan ini sering didasari pada kebijakan dan alasan finansial. Yang terakhir ada WFH atau telecommuting, adalah bekerja dari rumah atau tempat lain yang dipilih oleh karyawan yang berada di luar tempat kerja fisiknya. Nah, manfaatnya itu adalah meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja, juga mengurangi stres akibat peran dan keinginan untuk berpindah kerja. Nah, hal ini tuh juga memiliki beberapa sisi negatif, yaitu dapat menyebabkan kemalasan sosial antara karyawan dan lain sebagainya. Seperti karyawan itu kayak menghindari tanggung jawab dalam lingkungan timnya. Nah, contohnya itu dapat kita lihat ketika COVID-19 beberapa tahun yang lalu, kita sendiri belajar dan bekerja itu dilakukan secara daring atau online, yang dilakukan di Zoom atau lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan WFH atau telecommuting. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan karyawan. Keterlibatan dan partisipasi karyawan atau EIP adalah proses yang menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap keberhasilan organisasi. Jika bekerja terlibat dalam keputusan yang meningkatkan otonomi dan kendali mereka atas kehidupan kerja mereka, mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen pada organisasi, lebih produktif, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Manfaat ini tidak hanya terbatas pada individu ketika tim diberi lebih banyak kendali atas pekerjaan mereka. Yang selanjutnya yaitu contoh program keterlibatan karyawan. Yang pertama yaitu manajemen partisipatif. Hal yang umum dalam semua program manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama, di mana bawahan berbagi sebagian besar kekuatan pengambilan keputusan dengan atasannya langsung mereka. Nah, pembagian ini itu dapat terjadi baik secara formal melalui pengarahan atau survei, ataupun secara informal melalui konsultasi harian sebagai cara untuk meningkatkan motivasi mereka melalui kepercayaan dan komitmen. Program kedua yaitu manajemen perwakilan. Partisipasi perwakilan awalnya merupakan satu-satunya program EIP yang dibentuk untuk memungkinkan perwakilan karyawan membahas isu-isu di luar perjanjian serikat pekerja. Dan semua perwakilan berasal dari serikat pekerja. Namun, kelompok perwakilan kini semakin merupakan campuran dari serikat pekerja dan juga non-serikat pekerja, terpisah dari pengaturan serikat pekerja. Lalu selanjutnya yaitu pertimbangan budaya dalam melaksanakan program EIP. Nah, EIP ini perlu disesuaikan dengan norma lokal dan nasional untuk berhasil. Studi di berbagai negara, termasuk India dan juga Amerika Serikat, menunjukkan bahwa karyawan Amerika Serikat dengan mudah menerima program EIP. Sementara di India, kurang merespon positif karena budaya jarak kekuasaan yang tinggi, yang menerima perbedaan otoritas. Di Cina, hasil program ini itu bervariasi. Karyawan tradisional kurang merasakan manfaat dari manajemen partisipatif. Sedangkan karyawan yang kurang tradisional atau lebih modern, lebih puas dan memiliki kinerja lebih baik di bawah manajemen tersebut. EIP dapat meningkatkan motivasi intrinsik dengan memberi karyawan kendali. Selanjutnya adalah menggunakan penghargaan ekstrinsik untuk memotivasi karyawan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah insentif yang diberikan kepada karyawan dari luar diri mereka untuk memotivasi mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Contoh penghargaan ekstrinsik termasuk bonus finansial, hadiah, pengakuan publik, promosi, atau insentif material lainnya. Penghargaan ini berbeda dengan motivasi intrinsik yang berasal dari kepuasan pribadi seperti merasa termotivasi oleh tantangan pekerjaan itu sendiri atau rasa pencapaian. Selanjutnya ada cara penghargaan ekstrinsik dapat digunakan untuk memotivasi karyawan. Di antaranya yaitu pertama, bonus kinerja. Bonus kinerja ini ada bonus tahunan atau bulanan. Karyawan yang mencapai target kinerja tertentu dapat diberi bonus berdasarkan pencapaian mereka. Bonus kinerja yang jelas dan transparan membantu karyawan memahami keterkaitan antara usaha mereka dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Selanjutnya ada promosi dan kesempatan pengembangan karir. Promosi
yaitu karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa dapat diberikan kesempatan untuk naik jabatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga memberikan mereka rasa tanggung jawab yang lebih besar. Lalu ada pelatihan dan pengembangan. Menyediakan akses ke program pelatihan atau kesempatan belajar bisa menjadi penghargaan ekstrinsik yang tidak berbentuk finansial, namun sangat berarti bagi pengembangan karir. Selanjutnya yaitu ada pengakuan dan penghargaan. Penghargaan karyawan bulanan atau tahunan. Di sini maksudnya pemberian penghargaan secara publik seperti karyawan terbaik bulan ini dapat meningkatkan motivasi karyawan. Pengakuan ini memperlihatkan apresiasi perusahaan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh individu atau tim. Lalu ada pujian publik. Memberikan penghargaan dalam pertemuan perusahaan atau acara khusus untuk juga merupakan bentuk pengakuan yang efektif. Hal ini meningkatkan semangat dan rasa dihargai. Selanjutnya di sini ada insentif non-material. Di antaranya yaitu ada cuti tambahan. Di sini maksudnya memberikan cuti tambahan atau waktu istirahat bagi karyawan yang mencapai target tertentu merupakan cara non-finansial yang efektif untuk meningkatkan motivasi. Lalu ada voucher hadiah atau fasilitas. Penghargaan berupa voucher untuk liburan, belanja, atau makan malam di restoran juga memberikan dorongan positif. Selanjutnya adalah pembagian saham atau kepemilikan perusahaan. Dalam hal ini, karyawan diberikan saham oleh perusahaan tersebut sebagai bentuk motivasi ataupun bentuk penghargaan atau insentif, supaya dengan harapan bahwa karyawan ini lebih semangat dan lebih berkomitmen terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi secara keseluruhan biaya variabel. Banyak organisasi yang memiliki lebih dari satu elemen pembayaran variabel. Jadi, manajer harus mengevaluasi efektivitas rencana tersebut dalam hal motivasi karyawan yang diperoleh dari setiap elemen secara terpisah dan dari semua elemen secara bersamaan. Manajer harus memantau harapan penghargaan kinerja karyawan mereka karena kombinasi elemen yang membuat karyawan mereka bahwa kinerja mereka yang lebih baik akan menghasilkan penghargaan yang lebih baik juga. Selanjutnya adalah mengembangkan manfaat untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya, manfaat fleksibel. Tunjangan fleksibel adalah rencana tunjangan yang memungkinkan setiap karyawan menyusun paket tunjangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi mereka sendiri. Selanjutnya ada manfaat dari tunjangan fleksibel itu sendiri, yaitu dapat mengakomodasikan perbedaan kebutuhan karyawan berdasarkan usia, status perkawinan, status manfaat pasangan, serta jumlah dari tanggungan. Manfaat secara umum dapat menjadi motivator bagi seseorang untuk bekerja dan bagi seseorang untuk memilih satu organisasi daripada yang lain. Selanjutnya adalah sisi buruk dari tunjangan fleksibel itu sendiri. Nah, sisi buruknya itu mungkin lebih mahal untuk proses untuk dikelolanya, juga dapat mengidentifikasi dampak motivasi dari ketentuan yang berbeda, merupakan tantangan dari cara kita mengelola tunjangan manfaat fleksibel itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menggunakan penghargaan intrinsik untuk memotivasi karyawan. Penghargaan intrinsik, terutama melalui program pengakuan karyawan, merupakan cara efektif untuk memotivasi karyawan. Selain imbalan finansial, pengakuan atas kinerja dan kontribusi dapat meningkatkan rasa memiliki, loyalitas, dan kepuasan kerja. Program-program ini, meski sederhana seperti ucapan terima kasih, dapat berdampak besar pada motivasi karyawan. Namun, penting untuk memastikan bahwa program ini dirancang dengan adil dan transparan untuk menghindari perbandingan yang tidak sehat dan menjaga semangat kerja sesama tim. Dengan kata lain, penghargaan intrinsik yang dilakukan dengan benar dapat menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk Ibu Dr. Nova Mardiana SMM. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.